Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Abdurrahman Salsabil, jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam video kali ini Ana mau merangkum sebuah pelajaran dari video YouTube, yaitu yang bagian learning foundation dari pembicaranya Kak Natasha. Dari video tersebut Ana alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu baru dalam mengajar atau membawa sebuah acara, memimpin sebuah acara. Yang pertama yang Ana dapatkan yaitu kita harus mengawali semua kegiatan dengan berdoa. Mengapa seperti itu? Dikarenakan jika kita ingin acara yang kita bawa itu berkah atau mendapatkan pahala dari Allah, maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar lancar acaranya, tidak ada kendala. Kemudian selanjutnya dalam menjalani sebuah kegiatan kita harus menguasai mood kita. Jadi jika kita memimpin sebuah webinar atau memimpin sebuah acara seperti di kelas lah, menjadi wali kelas, itu kita harus menjaga mood kita agar tetap baik. Dikarenakan jika kita moodnya tidak baik, apalagi peserta yang kita hadapi gitu, membuat yang awalnya cuman kita doang yang nggak baik, moodnya jelek, jadi yang lain juga ikut ke bawah, nggak enak gitu moodnya. Itu bisa menyebabkan peserta yang kita pimpin itu tidak enak gitu, ingin segera keluar dan tidak menyerap apa yang kita sampaikan. Jadinya jika kita tidak menguasai mood kita saat ada acara, yaitu masa ya kita ingin memimpin sebuah acara dengan mood yang jelek, kan itu tidak enak dan gak bagus juga untuk kita dan peserta yang lain. Jadi kita harus bisa memanage mood kita agar baik saat mengawali atau memimpin sebuah acara. Kemudian selanjutnya ada rules dalam memimpin sebuah acara. Yang pertama yaitu berdoa. Seperti yang udah disampaikan tadi, kita harus mengawali semua aktivitas kita dengan berdoa, terutama dalam memimpin sebuah acara. Kemudian yang kedua, on time. Jadi kita harus on time dalam mengikuti sebuah acara. Jangan sampai kita menjadi pemimpin sebuah acara, kita datangnya telat, entah itu 1 menit atau 2 menit atau 5 menit. Itu bakal menimbulkan sebuah mindset kepada peserta kita, ini aja pemimpin acaranya telat, masa kita harus bela-belain datang lebih cepat gitu kan. Itu salah gitu, sebuah pemikiran yang salah dan salah dari kitanya juga salah karena telat. Jadi usahakan untuk mengikuti sebuah acara dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu open minded. Jadi dalam mengikuti sebuah pertemuan atau acara webinar seperti itu, kita harus open minded. Jadi pikiran kita terbuka gitu, tidak tertutup oleh satu opini saja. Jadi kita harus mendengarkan opini-opini dari orang lain, walaupun opini itu berbeda dari yang kita yakini atau kita tahu. Ya kita harus open minded, kita harus menerima gitu, emang kan kita hidup bersosialisasi. Jadi yang ini open minded ini, kata-kata yang tidak boleh kita sebutkan adalah saya sudah tahu. Itu merupakan suatu kalimat yang membuat kita tidak bisa berkembang. Jadi kata saya sudah tahu itu bisa membuat kita tidak bisa berkembang, dikarenakan kita sombong.
kita sombong terhadap suatu ilmu. Seperti gelas yang sudah penuh, apabila kita terus mengisinya, maka air yang ada di gelas tersebut akan tumpah. Air dalam gelas itu ibaratkan seperti ilmu kita. Jika kita tidak segera menggunakan ilmu kita, maka ilmu kita akan terbuang sia-sia seperti air yang ada di gelas tersebut. Nah, maka dari itu kita harus segera menghabiskannya dengan cara berbagi. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit dalam ilmu, dan kita juga harus segera mengisi gelas kita gitu, agar kita tidak bodoh atau tidak tertinggal dari yang lain. Kemudian yang keempat itu mindfulness. Mindfulness apa? Mindfulness itu adalah perhatian. Jadi dalam memimpin sebuah acara kita harus perhatian terhadap anggota-anggota yang mengikuti acara. Misalkan kita memimpin acara, kemudian kita melihat tuh ada salah satu anggota kita atau peserta yang kelihatannya bad mood atau banyak pikiran. Kita bisa tanyakan seperti bagaimana kabarnya, atau apa nih yang nggak bisa atau yang belum paham, atau di mana yang masih kurang gitu. Ya usahakan membuat suasana tuh happy gitu bagi dia, membuat happy dianya, membuat jadi dia tuh nggak diperhatiin. Kemudian yang kelima adalah be happy. Kita harus selalu membawa atau membawa aura-aura senang, happy, fun gitu, biar yang peserta yang ada di acara kita ikut happy dan tidak kabur atau segera ingin keluar dan tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian ada modalitas belajar yang dimiliki setiap individu manusia. Yang pertama itu visual. Visual itu hal-hal yang seperti visual yang terlihat di mata kita. Kemudian auditory itu seperti mendengar. Kemudian kinestik itu tidak bisa diam. Jadi kan ada sebagian orang yang tidak bisa diam gitu, walaupun kita udah misalkan kita ikat lah semuanya, tetap aja pasti dia salah satu anggota tubuhnya pasti ada yang bergerak. Itu aja, ketiga itu merupakan sebuah modalitas belajar. Jadi kayak kemampuan belajar setiap individu gitu. Ada yang ketiga-tiganya atau ada yang salah satu. Contohnya visual itu seperti UI UX. Jadi kita menyampaikan, jadi ada orang yang bisa mengerti gitu, mudah memahami sesuatu yang visual, yang sifatnya visual kayak belajar. Jadi kita harus memberikan dia suatu visual atau gambar-gambar gitu agar dia mudah mengingat. Kemudian auditory itu mendengar, seperti halnya menghafal Al-Quran. Kan ada sebagian orang yang menghafal Al-Quran harus mendengarkan murotal terlebih dahulu agar hafalannya cepat. Nah seperti itu auditory. Kemudian kinestik itu modelan orang yang jika belajar itu tidak bisa diam gitu, harus ada gerak terus, entah itu mungkin jarinya yang gerak atau tangannya atau apalah, atau bisa kaki juga. Itu merupakan modalitas belajar yang dimiliki tiap individu manusia, masing-masing berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memahami gitu di dalam peserta kita, biar kita bisa mudah untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kemudian dalam memimpin kita juga harus menanyakan siapa orang yang menginspirasi peserta tersebut untuk mengikuti atau untuk belajar gitu. Dikarenakan supaya dia tuh punya motivasi gitu, seperti Elon Musk atau dia ingin seperti Bill Gates membuat sesuatu yang bisa merubah dunia atau apa gitu.
Kemudian dalam belajar atau bersosialisasi, kita harus mengedepankan attitude kita. Di sini attitude itu 85% lebih penting. Dan skill knowledge itu 15% sisanya. Jadi dilihat dari sini kita bisa tahu bahwa attitude itu sangat penting dalam belajar atau bersosialisasi. Kemudian ada price disingkatan price, yaitu P-nya tuh price in public, feedback corrective in private. Jadi apresiasi di publik dan memberikan feedback atau masukan itu di tempat yang private gitu, berdua empat mata, agar pesan kita yang kita sampaikan masuk dan tidak membuat merendahkan orang yang kita ingin kasih feedbacknya. Kemudian rule platinum itu treat others how they want to be treated. Jadi kita harus men-treat orang seperti apa yang kita mau gitu. Apa kita mau nih kayak giniin, orang juga harus mau, orang juga mungkin mau seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan gitu. Misalkan dia tidak suka ini tapi kita men-treatnya harus seperti ini, nah itu tidak boleh. Kemudian ada ask, don't tell. Jadi bertanya, tidak menyuruh. Itu lebih enak untuk disampaikan. Kemudian I-nya tuh I always call by name. Jadi kita harus memanggil seseorang itu dengan namanya, jangan dengan julukannya gitu. Kemudian yang S-nya itu say please and thank you. Minta tolong dan jika sudah berikan terima kasih. Kemudian yang E, yang terakhir, express with smile. Jadi kita harus terus tersenyum. Mungkin sekian dari saya tentang rangkuman video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.